Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 15 Mei 2023. Bahan permenungan akan saya dasarkan pada bacaan Injil hari ini. Dikutip dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Di mana Yesus menegaskan kepada kita bahwa Roh Penghibur yang diutus dari Bapa akan memberikan kesaksian tentang Yesus. Tetapi kita pun juga harus bersaksi tentang Yesus. Karena dalam kesaksian itu kita akan ditentang, dikucilkan, ditolak, maka kita tidak boleh putus asa. Bahkan setiap orang yang membunuh kita akan menyangka ia berbuat bakti bagi Allah. Semua ini dikatakan kepada kita agar kita siap dan kita tetap berani untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan pada hari ini begitu keras, atau mungkin lebih tepat dikatakan mengusik kita, karena seringkali kita beranggapan mengikuti Kristus itu tenang-tenang saja. Ternyata sabda ini menunjukkan kepada kita betapa beratnya jalan hidup seorang murid, yakni murid Tuhan kita Yesus Kristus. Jalan kemuridan itu terjal, dan itulah yang dialami, yang akan dialami oleh para murid, para rasul, dan kita sekalian. Maka tidak heran Yesus memberikan kriteria. Menjadi murid berarti menyangka diri, memanggul salib sambil mengikuti Kristus. Kita sadar sebagai murid harus mengikuti apa yang diajarkan oleh sang guru. Namun demikian, kita tidak perlu takut, karena Roh Penghibur akan dikirim kepada kita, akan membantu kita untuk bersaksi akan Yesus sang guru kita. Tetapi kita pun harus bersaksi akan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dalam kesaksian itu kita mendapatkan tantangan-tantangan ataupun kesulitan-kesulitan yang tidak ringan. Namun berkat bimbingan Roh Kudus, kita tidak pernah akan mundur dari apa yang ditugaskan Yesus kepada kita.
Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Roh yang diutus Bapa akan memberikan kesaksian tentang Yesus itu. Kita pun juga harus bersaksi, karena kepada kita juga diberikan tugas yang sama. Baik Roh maupun para murid Yesus harus bersaksi tentang kebenaran yang nampak dalam Tuhan kita Yesus Kristus dengan segala konsekuensinya. Artinya, tidak terkecuali siapapun juga yang mengaku diri sebagai murid-murid Yesus harus memberikan kesaksian tentang kebenaran yang dibawa oleh Yesus Kristus itu sendiri. Ingat, Yesus mengatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Apa yang harus kita berikan sebagai kesaksian adalah pengalaman iman kita, pengalaman kebenaran hidup bersama Yesus, meskipun itu akan ditolak oleh dunia, akan mendapatkan tantangan dari dunia. Tetapi sebagai murid Kristus, kita harus menyuarakan kebenaran yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita yakini Roh Penghibur, Roh Kudus akan menyertai kita, sehingga kita tidak perlu mundur dan takut untuk bersaksi lewat hidup dan karya-karya kita. Semoga hidup dan karya-karya kita merupakan kesaksian kebenaran bahwa Yesuslah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Kebenaran inilah yang harus kita berikan sebagai kesaksian kepada dunia, agar akhirnya dunia bertobat, beriman, dan diselamatkan. Semoga hidup dan karya-karya kita merupakan kesaksian kebenaran akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga kami dan mengutus kami untuk bersaksi tentang kebenaran. Semoga hidup dan karya-karya kami menjadi kesaksian bagi dunia akan kebenaran yang dibawa oleh Yesus Putra-Mu. Biarlah kami bersaksi sebagai murid-murid Putra-Mu yang setia. Jagailah kami, bimbing kami, dan berkati kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya. Semoga dengan demikian mereka mengalami cinta kasih-Mu dan berani bersaksi tentang kebenaran yang ia alami. Untuk itu ya Bapa, semoga Engkau senantiasa membimbing, memberkati dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya mengingatkan agar panjenengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, pakai masker, jauhi kerumunan, booster kedua, pakai hand sanitizer, pola hidup sehat, dan jauhi segala penyakit, terutama virus corona.
Semoga dengan demikian kita semakin mampu hidup sehat sesuai dengan kehendak-Mu. Panjenengan yang belum mengikuti KEP, saya undang untuk ambil bagian dalam kursus evangelisasi pribadi. Alangkah baik kalau setiap lingkungan mengirimkan orangnya untuk ikut KEP. Rabu dan Kamis ada misa kenaikan Tuhan. Hukumnya wajib, umat diwajibkan untuk ikut di dalam ekaristi tersebut. Gedung serbaguna telah diserahkan dari pihak pemborong kepada gereja. Tinggal PR kita adalah mengisi gedung itu. Saya undang panjenengan untuk ambil bagian dalam dan berpartisipasi dalam mengisi gedung itu. Mudah-mudahan segera tercapai. Terima kasih untuk semua yang telah berperan serta dalam pastoral gereja dengan caranya masing-masing, sehingga gereja tetap boleh melayani umat dengan baik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.